Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Rahmat dan keselamatan semoga tercurah kepada Nabi dan Rasul termulia, kepada keluarga dan para sahabatnya semua. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, semoga kita semua selalu berada di dalam naungan rahmat dan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa mendapat petunjuk yang lurus, kebaikan di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Malaikat pelindung yang juga dikenal sebagai malaikat penjaga atau hafaza adalah entitas surgawi yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikan perlindungan dan pendampingan kepada manusia dalam semua aspek kehidupannya. Dalam surat Ar-Ra'd ayat 11, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Lahu mu'aqibatum min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maraddalah wa ma lahum min dunihi min wal. Artinya, baginya atau manusia ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran. Dari depan dan belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Ayat tersebut menjelaskan bahwa ada malaikat yang selalu mengikuti manusia, baik dari depan maupun dari belakang, sebagai bentuk perlindungan dan bimbingan. Malaikat pelindung ini senantiasa menjaga manusia berdasarkan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapakah para malaikat penjaga ini? Para malaikat tersebut dikenal dengan sebutan malaikat mu'aqibat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut mu'aqibat sebagai malaikat pagi dan malaikat malam. Dikarenakan mereka bergantian setiap subuh dan isya. Ketika bergantian tugas, mu'aqibat akan bertemu Allah dan Dia pun lantas menanyakan kabar manusia yang dijaga. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam qala, Yata'aqabuna fikum malaikatum bil-laili wa malaikatum bin-nahar, wa yajtami'una fi salatil 'asri wa salatil fajr. ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بكم فيقول كيف تركتم عبادي فيقولون تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون. Rawahul Bukhari. Artinya dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, di tengah-tengah kalian ada malaikat yang silih berganti bertugas mengiringi kalian di waktu malam dan siang hari. Mereka bertemu ketika waktu salat asar dan waktu salat subuh. Malaikat yang mengawasi kalian di malam hari naik ke langit. Lantas Allah bertanya kepada mereka, bagaimana kalian tinggalkan hamba-hambaku? Para malaikat menjawab, kami tinggalkan mereka sedang mereka tengah mendirikan sholat, dan kami datangi mereka sedang mereka mendirikan sholat.
Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam Quran surat Qaf ayat 16 sampai 19. Wa laqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsah wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Idh yatalaqqal mutalaqqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Wa ja'at sakratul mauti bil haqq. Dzalika ma kunta minhu tahid. Artinya, dan sungguh kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Ingatlah ketika dua malaikat mencatat perbuatannya, yang satu duduk di sebelah kanan dan yang satu lainnya di sebelah kiri. Tidak ada suatu kata yang diucapkannya melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Dan datanglah sakaratul maut dengan sebenar-benarnya. Itulah yang dahulu hendak kamu hindari. Penjelasan dari Ibnu Katsir menyebutkan bahwa setiap individu didampingi oleh 4 malaikat. 2 di antaranya adalah malaikat pelindung. Ini menunjukkan bahwa perhatian dan perlindungan dari malaikat pelindung adalah aspek penting dalam keyakinan Islam yang membantu manusia dalam menjalani kehidupan mereka. Dan berikut adalah 9 tanda-tanda yang menunjukkan bahwa seseorang memiliki malaikat pelindung. Yang pertama, orang yang rajin dalam beribadah. Mereka yang dengan tekun menjalankan kewajiban ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjaga hubungan spiritualnya terhindar dari bahaya karena malaikat pelindung selalu menjaga mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi, wa aqimis salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Yang artinya, dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang ruku. Orang seperti ini meraih kasih sayang tidak hanya dari malaikat tetapi juga dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, orang yang sungguh-sungguh dalam mencari rezeki. Allah memberikan rezeki sesuai dengan usaha yang dilakukan oleh hambanya. Orang yang berusaha keras dan sungguh-sungguh dalam mencari rezeki mendapatkan perlindungan dari malaikat pelindung, khususnya malaikat Mikail. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat At-Taubah ayat 105 yang berbunyi, wa qul i'malu fasayarallahu 'alaikum wa rasulahu wal mu'minun wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Yang artinya, dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu, begitu juga Rasulnya dan orang-orang mukmin. Dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dari Al-Miqdam radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada seorang yang memakan satu makanan pun yang lebih baik dari makanan hasil usaha tangannya sendiri. Sungguh Nabi Allah Daud alaihissalam memakan makanan dari hasil usahanya sendiri. Hadis riwayat Bukhari. Yang ketiga, orang yang memiliki pemahaman ilmu yang tinggi. Mereka yang berusaha mencari ilmu dengan niat yang benar akan selalu ditemani oleh malaikat pelindung. Dalam Al-Quran, orang-orang yang berilmu diberikan tempat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mujadalah ayat 11 yang berbunyi,
Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila anshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Yang keempat, orang yang suka menolong. Syariat Islam mendorong para pengikutnya untuk gemar menolong sesama. Tindakan tolong-menolong ini sangat terpuji dan orang yang melakukannya mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat pelindung. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul iqab." Yang artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertawakallah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksanya. Yang kelima, orang yang memperhatikan kesehatannya. Ajaran tentang kesehatan dalam Islam menekankan pentingnya menjaga kebersihan diri dari kotoran. Kemampuan menjaga kesehatan juga menunjukkan bahwa seseorang memiliki malaikat pelindung. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 108, "La taqum fihi abada, la masjidun ussisa 'alat taqwa min awwal yawmin ahaqqu an taquma fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutatahhirin." Artinya, janganlah engkau melaksanakan salat dalam masjid itu selama-lamanya. Sungguh, masjid yang didirikan atas dasar takwa sejak hari pertama adalah lebih pantas engkau melaksanakan salat di dalamnya. Di dalamnya ada orang-orang yang ingin membersihkan diri. Allah menyukai orang-orang yang bersih. Tafsir dari ayat tersebut adalah karena masjid tersebut dibangun dengan niat jahat, maka Allah memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk tidak pernah melakukan salat atau aktivitas apapun di dalamnya selamanya. Sebenarnya masjid yang didirikan dengan niat tulus dan hanya untuk Allah sejak awal konstruksinya jauh lebih pantas untuk melaksanakan salat di dalamnya. Di dalam masjid yang tulus ini terdapat orang-orang yang berusaha membersihkan diri, baik secara fisik melalui wudhu maupun secara spiritual melalui tobat dari dosa dan pelanggaran. Allah menyukai dan memberkati mereka yang menjaga kebersihan dimanapun mereka berada. Yang keenam, orang yang memiliki pembawaan yang tenang. Mereka yang bersikap tenang tidak menyulitkan orang lain dan mendapatkan penghormatan karena kemampuan mereka untuk mengendalikan emosi menunjukkan bahwa mereka dilindungi oleh malaikat pelindung. Yang ketujuh, orang yang sabar dalam menghadapi masalah. Sabar adalah perilaku mulia dalam ajaran Islam, dan orang-orang yang sabar menghadapi masalah akan merasakan kemudahan, efektivitas, dan ketenangan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 153 yang berbunyi, "Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah, innallaha ma'as sabirin." Artinya, wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Sungguh Allah beserta orang-orang yang bersabar. Orang yang seperti ini
akan senantiasa dilindungi oleh malaikat pelindung. Yang kedelapan, orang yang selalu bersyukur. Orang yang senantiasa bersyukur mengakui bahwa semua nikmat berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bahwa nikmat-nikmat ini hanya diperoleh melalui takdir dan rahmat-Nya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Ibrahim ayat 7. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambahkan nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat pedih. Mereka yang bersyukur akan mendapatkan bimbingan dari malaikat pelindung dalam melakukan perbuatan baik dan merasakan berkah dan rezeki yang berlimpah. Yang kesembilan, orang yang selalu berpikiran positif. Berpikir positif merupakan cara terbaik untuk menghadapi berbagai kondisi dalam hidup. Rasulullah SAW bersabda, "Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah SAW qala, yaqulullahu ta'ala, ana 'inda dhanni 'abdi bi wa ana ma'ahu idza dzakarani fa in dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi wa in dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairin minhum." Muttafaqun alaih. Artinya, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Nabi SAW bersabda, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Aku sesuai prasangkaan hambaku, aku bersamanya ketika ia mengingatku. Jika ia mengingatku saat sendirian, aku akan mengingatnya dalam diriku. Jika ia mengingatku di suatu kumpulan, aku akan mengingatnya di kumpulan yang lebih baik daripada itu, atau kumpulan malaikat." Muttafaqun alaih. Orang yang selalu berpikir positif tentunya terhindar dari energi negatif, sehingga malaikat pelindung senantiasa menjaganya. Demikianlah beberapa tanda-tanda yang menunjukkan bahwa seseorang memiliki malaikat pelindung yang menjaganya. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, semoga kita termasuk orang yang memiliki malaikat pelindung. Dan tak henti-hentinya juga saya mendoakan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kesehatan, petunjuk dan perlindungan kepada kita, keluarga kita, keturunan kita dan seluruh umat muslim, agar semakin meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, secara istiqamah menebar kebaikan kepada sesama, agar kita mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita menjadi hamba yang layak mendapatkan surga. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.